Ketika kita sudah menyelaraskan, memahami bahwa alam semesta ini adalah satu kesatuan dan kita bagian daripada alam semesta, yang kemarin Diri Sejati sudah mengatakan bahwa kita harus selaras dengan alam. Lalu bagaimana cara agar kita mampu menyelaraskan diri kita dengan alam? Ini masuk kepada kaedah atau cara. Kalau kita sudah sepakat bahwa alam semesta ini dan diri kita adalah manifestasi dari nur Allah, dari nur Tuhan, tinggal kita urutin saja, tinggal kita sepakati, tinggal kita uraikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna. Nah, kalau kita sudah menerima kenyataan bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna, sudah barang pasti nurnya suci, nurnya sempurna. Jadi tidak ada di alam ini yang tidak suci, tidak ada di alam ini yang tidak sempurna. Semua suci, semua sempurna, karena berangkat dari diri yang maha sempurna, yang maha suci. Ini harus kita pahami, ini harus melekat pada hati dan pikiran kita, sehingga kita tak lepas dari yang namanya usul, yang namanya kejadian awal. Untuk ini jangan kita menghinakan yang ada di alam ini. Jangan ada yang kita benci di alam ini. Jangan ada penolakan terhadap alam, terhadap isi alam, terhadap makhluk lain. Jangan ada yang kita kotori di alam ini, karena di alam ini semuanya suci, semuanya sempurna. Maka kita tidak boleh tidak suci, tidak boleh tidak sempurna. Tidak boleh kita mengotori diri kita, mengabaikan kesempurnaan kita. Karena mengotori diri kita itu namanya memisahkan diri kita dari alam. Menodai diri kita sama saja memisahkan diri kita dari alam. Kekotoran diri kita, inilah bentuk keterpisahan dari alam. Kekotoran diri kita, inilah bentuk penolakan kita kepada alam. Jadi apabila diri kita sudah kotor, apabila diri kita sudah berbeda, maka kita akan terpisah dari yang namanya alam. Karena sesungguhnya diri itu satu, roh itu satu, jiwa itu satu. Yang banyak itu adalah namanya. Jadi apabila kita sudah terpisah, itulah awal dari kebinasaan daripada diri kita. Jadi yang dituntut untuk menjaga kesucian diri itu adalah diri kita, diri pribadi kita. Yang dituntut untuk bersih, suci, sempurna itu adalah diri pribadi kita. Jadi wahyu, petunjuk, semua yang namanya kebenaran yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Tuhan Allah, yang diberikan kepada manusia itu adalah menuju kepada diri pribadi kita. Jadi kita jangan menganggap ketika kita mendengar suatu kebenaran itu untuk kita melihat ke orang lain atau ke makhluk lain. Harus tertuju fokus kepada diri kita, karena diri pribadi di sini yang ditunjuki,
yang diarahkan tuh diri pribadi. Ketika diri pribadi ini sudah baik, makanya baiklah semuanya. Nah, inilah bentuk tugas dari setiap diri. Jadi jangan alam yang kita tuntut untuk suci, jangan alam yang kita tuntut untuk bersih, karena sejatinya alam itu sudah suci, alam itu sudah sempurna. Yang membuat alam itu tidak suci, yang membuat alam itu tidak sempurna, yang membuat alam itu jelek, yaitu diri kita sendiri. Pikiran kotor kita itu, perasaan yang kotor kita itu, pendengaran, penglihatan yang kotor kita itulah yang membentuk alam ini jadi buruk. Tapi sesungguhnya alam itu tidak buruk. Yang buruk itu adalah diri kita yang belum mampu memandang, mendengar, memikirkan, merasakan apa sesungguhnya alam ini. Dengan menyelaraskan diri kita dengan alam semesta, dengan kata lain sama frekuensinya, itulah kita masuk kepada frekuensi alam atau frekuensi suci, frekuensi diri sempurna. Inilah yang dikatakan kita masuk kepada frekuensi nur Allah. Ketika diri kita senantiasa berada pada kebersihan, kesucian, kesempurnaan diri, inilah yang dikatakan selalu berada pada kenyataan nur ilahi, pada kenyataan nur Allah. Inilah diri yang taat, inilah diri yang takwa, inilah diri yang beriman. Nah, kalau ditanya bagaimana supaya kita merawat dan mengembalikan kesucian diri ini, masuk kepada hukum-hukum atau fikih, hukum-hukum agama, hukum-hukum spiritual. Nah, tentunya jadi kita sudah banyak mendengar, sudah belajar tentang hukum-hukum. Ya, tinggal kita laksanakan saja yang sudah kita pahami. Nah, namun apabila diri kita belum memahami bagaimana hukum-hukumnya, agar kita mampu membawa diri kita ini kepada kebersihan, kesucian, dan kesempurnaan, tentunya kita belajar lagi, cari guru yang mengerti, yang menuntun, yang membimbing. Karena belajar itu harus mulai dari anak tangga pertama. Kita menapaki anak tangga itu setapak demi setapak, satu persatu. Kalau untuk naik, nah tergantung daripada diri saudara sejati sekalian. Apabila ingin menaikkan tingkat kepahaman, tingkat spiritualnya, maka mulailah belajar. Dan salah satu modal belajar adalah sabar. Sabar mendengar, karena dengan sabar melihat, karena dengan sabar mempergunakan indera kita, disitulah ciri-ciri bahwa saudara sejati sekalian sudah mulai memasuki nilai-nilai spiritualitas. Nah, senantiasa membersih dan mensucikan diri agar sampai kepada kesempurnaan diri sejati.